hubungan ini sebenarnya udah terlalu nggak bisa kemana-mana nih gitu, atau kan kita sudah saling menyakiti tapi kita tetap bertahan. Lebih ke apa ya, mencoba having fun di setiap fase yang aku punya sih sekarang. Ternyata kayaknya banyak orang yang merasakan toxic relationship ya. Kadang happy, kadang bikin kesel, kadang kayaknya ini aman deh, tapi kadang-kadang aduh aku pengen putus aja gitu. Hai Equationers, bertemu lagi di Cicat bareng sama gua Tommy. Sekarang bersama dengan Rachel Chia. Loh. Kemarin tamu yang datang ke sini datang tepuk tangannya nggak serame ini. Ada apa ini? Terutama cowok-cowok di belakang sana. Hari ini katanya jam 3 ini sebenarnya lagi meeting. Kenapa Anda kembali semua ke ruangan? Oh, Cia apa kabar? Baik sekali. Kaget sekali saya tahu seperti ini. Tapi seperti biasa, ini di episode Cicat sekarang kita akan bermain tanya jawabnya sambil bermain Jenga. Gitu. Jadi setiap pertanyaan gua nanya ambil satu, lu jawab ambil satu dulu. Oke. Jadi kita mulai dengan pertanyaan pertama. Cia ini kan kalau misalkan kita ngelihat sosial medianya ya, satu tangannya. Mobil iya. Yeah. Terus habis itu anime iya. Anime iya. Terus habis itu sekarang katanya lagi rame musik. Jadi sebenarnya lo tuh personanya pengen dikenal sebagai apa sih, Cia? Personanya mungkin kalau bisa dirangkum. Oke, bentar dulu. Aku pengen disebut sebagai artis aja kali sih, kayak Multi talent gitu. multi talent kan. Satu tangan aja. Satu tangan. Oke. Kalau nggak bisa mikir. Di sini emang harus apa namanya bisa melakukan semuanya? Multitasking. Aduh, bisa nggak ya? Harus bisa. Aduh. Harus bisa. Kalau sudah nyentuh satu nggak boleh boleh pindah. Game ini mengajarkan kita tentang kesetiaan. Bisa lewat sini nggak, Kak? Boleh. Yang penting tangannya tetap tangan yang itu, kayunya tetap kayu yang itu. Nggak boleh ditahan ya? Ditahan satu tangan lain nggak boleh. Oh, bisa. Jadi, kalau misalkan game dan drift, itu sebenarnya sih hobi sih. Hobi yang tiba-tiba menjadi kayak identitas aku gitu. Gitu. Cuman kalau musik itu, aku memang bermusik dari umur 14 tahun. Satu tangan. Oke. Awalnya, Satu. jadi tadi emang kalau ngedrift atau misalnya game itu emang karena hobi aja belakangan. Yes. Kalau yang dari dulu tuh dipelajari bermusik dari umur 14 tahun. Itu emang ikut apa kayak pendidikan sekolah musik atau Enggak sih jujur. Jadi ceritanya dulu itu aku pengen jadi idol, Kak. Idol. Aku tuh daftar JKT48 dulu. Generasi ketiga. Itu tahun 2014. Begitu. Sayangnya tidak masuk. Begitu. Akhirnya aku bertemu dengan produser. Ya udah kita buat lagu sendiri aja. Begitu. Tapi kalau ngelihat dari Lanjut nih. Boleh. Ngelihat dari YouTube-nya kenapa namanya kalau di YouTube RACH tanda tanya? Itu dia. Aku pengen misahin identitas aku. Ini satu jari. Identitas aku yang Rachel Chia sama yang persona musik. Kenapa tanda tanya? Kayak tanda tanya itu jadi simbol eksperimen aku terhadap musik sih. Oke. Aku pengen tadi aku pencet yang mana? Yang Pencet. ini. Sebelum kita lanjut nih, kita kasih tahu dulu hukumannya dulu. Ini harus sambil tahan napas. Seperti biasa, kalau misalkan ada yang gagal ngejatuhin ini, harus membayar. Kan nih, karena ini membayar bulan pajak nasional, jadi membayar pajak semua warga-warga. Gila, 1.000 per orang. Iya. Lumayan. Jadi itu adalah kayak musik sekarang itu adalah project eksperimen. Kak, susah lagi ini mah nggak bisa. Bisa. Semua bisa kalau ada pelicinnya. Oh my god. Ini kayaknya sih jebret. Tadi kita ngobrol apa mana ya? Yang eksperimen RACH tanda tanya. Ya, tanda tanya itu dia. Jadi kayak simbol pertanyaan aku kepada eksplorasi genre musik gitu kan. Sama kayak yang lagu aku yang baru rilis, Dopamin, itu memang banyak banget genrenya kan.
Dari menit kedua itu langsung beda ya, beda-beda. Begitu. Terus kalau misalkan nonton video klipnya menggunakan gaun, why gaun? Bener dong. Why gaun? Kenapa berubah-ubah lagunya yang tadinya mungkin kalau di awal mau dibikin akapela atau main gitaran doang itu masih mudah ya, tapi begitu masuk ke menit kedua terus habis itu jalan berapa detik berubah lagi ketukannya, terus mungkin genrenya juga bisa dibilang berubah itu. Iya. Kok bisa? Itu sebenarnya kayak mungkin referensinya banyak banget. Aku suka city pop, aku suka rock, aku suka electronic music, makanya aku pengen satuin semuanya di dalam satu lagu. Begitu. Itu waktu produsernya dengar permintaan itu kebetulan produsernya juga lumayan eksperimental, jadi kayak dia mengerti, oke, let's go gitu. Produsernya ini adalah produser aku dari umur 14 tahun. Ada namanya Kavit Alien. Iya, jadi dulu kan aku buat musik yang Jepang-Jepangan banget. Cuman 2018 aku sempat ke e-sport, kayak berhenti dulu tuh di musik. Game ya? Game, drift gitu. Terus 2022 aku ketemu lagi sama dia, produserku. Kita buat lagu lagi gitu. Jadi kayak sempet vakum, terus akhirnya ketemu lagi, bikin musik lagi. Kalau ngedrift, iya udah cobain. Main game juga iya udah nyobain. Terus sekarang lagu, terus what's next? What's next? Kejutan apa lagi? Kayaknya Cia ini nggak pernah berhenti membuat kejutan ya? Aduh. Aku lebih kayak penasaran sama semua hal sih, banyak banget kan. Kebetulan dapat jalannya, kenapa tidak dicoba? Host berita? Host berita enggak. Politisi? Waduh. Tapi tertarik nggak masuk ke politik? Belum kayaknya. belum. Why? Tapi kan kalau misalkan kata orang ya, kalau masuk ke politik semua juga bisa. Iya sih, tapi itu kayak harus penuh dengan kesadaran ya. Maksudnya kayak harus open minded. Aduh. Bisa nggak? Aduh. Berantakan banget lagi nih. Berarti kalau dia kalah dia yang bayar pajak. Aduh, jangan sampai nih. Jangan sampai. Aduh. Oh ya, tapi ngomong-ngomong judul lagunya Dopamin. Yes. Kenapa judulnya Dopamin dan lagunya ini sendiri menceritakan tentang apa, Ci? Dopamin. Ya, jatuh nih. Dopamin ini ceritanya tentang toxic relationships. Hormon hubungan antara dopamin sama, kan kalau toxic tuh kan nggak enak ya. Dopamin tuh kan kayak hormon bahagia, happy gitu. Kalau kayak orang makan coklat happy, dopaminnya naik. Apakah dia artinya senang disakiti? Lebih ke dopamin itu kan kayak hormon yang bikin adiktif kan, gitu. Jadi mungkin hal-hal yang adiktif itu nggak harus berasal dari hal yang menyenangkan aja. Ternyata toxic relationship ini juga bikin adiktif. Loh. Apakah ini berdasar dari cerita hubungan pasangan yang pernah ada Smackdown? Smackdown? Pernah dengar beritanya ada pasangan di Smackdown? Oh iya. Apakah itu maksudnya? Tapi bisa aja, cuman bukan itu. Kalau yang aku ya, ini lebih kayak hubungan ini sebenarnya udah terlalu nggak bisa kemana-mana nih gitu. Atau kan kita sudah saling menyakiti, tapi kita tetap bertahan. Itu toksik kan. Oh, jadi walaupun hubungannya sudah seberantakan itu, sudah setoksik itu, tapi tetap aja ketika bertemu ada rasa menyenangkan. Iya, kayak sekecil rasa menyenangkan itu, kayak itu bikin jadi kita berharap untuk tetap stay, ya kan? Kali dia berubah. Tapi cewek emang kayak gitu gak sih? Ada yang bilang kan mitosnya perempuan itu sukanya sama cowok yang toksik. Padahal di sisi lain ada mungkin temennya atau mungkin orang yang udah dekat sama dia padahal baik, apapun dilakukan. Kenapa cewek tuh kayak gitu? Kayaknya mungkin banyak faktor ya. Kadang ada yang bertahan gara-gara hubungannya udah kelamaan. Takut ya kan? kesepian. Takut kesepian. Atau kayak mungkin harapan dia kayak bakal berubah deh. Gitu. Itu kenapa itu ada di pikiran wanita? Mungkin dianya belum sembuh aja. Belum sadar aja. Emang cowok nggak gitu? Kita tanya sama cowok-cowok kali. Saja. Coba cowok-cowok setuju gak kalau misalkan pengen
lebih tertarik sama cewek-cewek yang mungkin cewek nakal yang dia kalau misalkan jadian ntar berharap oh dia bisa bakal jadi berubah. cowok cewek baik, gue yang akan memperbaiki dia. Setuju gak? Setuju. Setuju. Karena lebih seru ya, Kak? Betul, ada tantangan. Wow. Ya lu pacaran tiap hari di Niagara ada tantangan. Di kantor polisi ada tantangan. Emang bener gitu? Itu yang toksik, dia yang toksik. Oh, itu dia yang toksik. Dia yang toksik ya? Baik. Tidak kontak contoh ya? Ya. Jadi ini kalau proses pembuatan dopamin ini emang full, ini full Cia yang mengerjakan liriknya atau bersama produser atau sampai musiknya juga Cia? Jadi semuanya sebenarnya berdua. Cuman ini awal mulanya itu aku dari curhat gitu ke produserku. Nggak ada pikiran buat lagu nih. Aku juga lupa gimana awal mulanya banget. Cuman dia tahu kayak daripada kamu galau gini mending kita buat lagu. Membuat rasa tidak senang dalam hati menjadi rasa senang dalam dompet. Betul. Jadikan rasa sakit itu sebagai karya, ya kan? Taylor Swift menjadi wanita paling kaya di dunia karena lagu-lagunya. Iya, walaupun percintaannya hancur ya. Iya. Tapi kalau cita-cita Cia dari kecil sebenarnya pengen jadi apa sih, Cia? Dulu banget aku pengen jadi dokter kandungan. Why dokter kandungan? Kan biasanya pengen jadi apa? Dokter, udah dokter aja. Iya, Nggak pernah ada yang anak sampai spesialisnya kandungan. Karena aku suka baby, aku suka bayi. Dulu cuman makin kesini kayaknya aku mikir aku nggak punya cita-cita. karena karir aku berubah-ubah terus kan Kak. Jadi kayak lebih ke apa ya? Mencoba having fun di setiap fase yang aku punya sih sekarang. Yang paling susah. Yang paling nyaman selama ini sekarang umur berapa, Cia? 26. 26, selama 26 tahun roller coaster kehidupan, di mana yang paling nyaman tracknya? Di umur berapa dan saat menjadi apa? Paling nyaman. Boleh sambil di iya. anu-anu kan? Paling nyaman tuh kayaknya umur 20-21 deh. Baru Pas aku lagi mungkin itu masa-masa pubertas lagi nggak mikir-mikir deh. Belum mikirin dunia. Betul. Belum mikirin besok harus makan keluar duit sekian rupiah. Betul, kayak masih hura-hura hidupnya. Belum disuruh Aduh, ditanyain kapan nikah, kapan punya anak, kapan sukses, kapan kita main ke rumahnya. Aduh, yoi. Dia masih berhasil, kalau gitu saya masih harus bertanya ini. Gerah. Supaya sulit, kita coba bagian. Ini sudah pasti sulit ini selanjutnya permainan ini. Masa-masa apa ya? Masa-masa COVID itu sih, Kak. Benar-benar semuanya sendiri ya? Yang tadinya temen, bisa nongkrong. Iya. Tapi waktu pertama kali suka ngedrift atau ngegame itu bukannya karena lagi COVID ya? Enggak, kalau drift itu sebenarnya dari tahun 2023 baru kemarin. Karena memang aku kan memang suka culture mobil-mobilan di Indonesia. Aku punya Subaru juga. Mobil-mobilan lagi. Mobil-mobilan. Aku suka banget JDM, mobil-mobil Jepang. Terus ketemulah sama guru drift namanya Akbar Rais gitu. Oh, drifter Indonesia dong gitu ya. Iya. Dia bisa nyemplungin Cia dengan cara? Dengan cara dia waktu itu ngadain turnamen Women Drift Challenge namanya. Jadi Tunggu, itu kan udah kejuaraan ya kan? iya. Kok bisa lo masuk ke dalamnya? Itu sebenarnya dia ngajakin semua cewek yang nggak ada basic drift sama sekali, terus diajarin dari awal. Wow. Wah, ini sukses. Niat ya. loh, niat banget loh. Tunggu gimana caranya? Kalau misalkan selesai dorong bisa disentil dulu. Oh. Iya. Duh. Dia mejanya harus dipegang. Kayaknya bisa yang lain nggak, Kak? Oke. Untuk Cia kita kasih kesempatan berpindah satu kayu ya. Tunggu. Oke. Aduh, ini deh. Ini justru lebih. Iya. Ini menegangkan. Sulit sekali. Dia permainannya ini 2 ke bawah yang boleh. Nah, akhirnya ketemu sama Akbar Rais. Ya. Dia ngajakin drifting, Yes. diajarin dari nol. Pertama kali itu emang udah punya basic mobil. Basic mobil Matic tapi Wow, aku kan nggak bisa. drift kan mesti Betul. gitu kakinya.
Aku nggak bisa manual sama sekali. Nah, terus belajar manual sekalian ngedrift di situ. awal-awal Begitu pasti lah. ngelepas kopling langsung. Iya, pasti kayak Gejruk. Sampai sekarang pun kalau disuruh nyetir manual di jalan juga masih. Tapi akhirnya bisa ngedrift. Karena kalau udah lomba aku langsung kompetitif kan. Oh, anaknya ini ya, apa namanya? Ambis. Iya, lumayan. Oh, iya. Aku ya? Iya dong. Uhuy. Ini bagian bawah sudah rapuh sekali. Jadi ini dopamin ini sebenarnya berdasarkan cerita sendiri. Ada sedikit, iya. Cuman kayak melihat apa ya fenomena di sekitar, ternyata kayak banyak orang yang merasakan toxic relationship ya. Jadi kayak kenapa tidak dirilis gitu kan, kali-kali bisa menjadi apa ya, cerita yang relate. Lagu galau bersama-sama ya. Yoi. Kalau video klipnya kenapa konsepnya pakai gaun, nuansanya kadang noir, kadang merah, kadang warna-warna cat muncul. Terus ada pemain musik yang menggunakan topeng-topeng itu, why? Jadi aku buat karakter gitu Kak untuk Dopamin. Dia kenapa pakai gaun? Karena si cewek ini dia adalah orang yang over commitment gitu dalam sebuah hubungan. Oh. Begitu dia tuh menganggap ya aku akan menikah sama orang ini, aku udah kasih semuanya. Tapi hubungannya toksik gitu kan. Jadi aku pengen kawin lari, pengen kabur dari kenyataan ini. Makanya pakai gaunnya sambil lari-lari. Iya, begitu. Terus makna lainnya yang warna-warna para pemain musik itu. dengan Jadi dari konsep awal kenapa dibuat multi genre? ini tinggal ditarik lecet gitu. Tarik cepet tut gitu. Aduh, tar dulu. Ini kayak cabut jenggot deh. Cut. Iya. Langsung set gitu. Iya. Ya. Kan toxic relationship itu rasanya kayak roller coaster gitu kan, Kak. Kayak kadang happy, kadang bikin kesel, kadang kayaknya ini aman deh, tapi kadang-kadang aduh aku pengen putus aja gitu. Aku pengen kayak orang yang ngedengernya ngerasain roller coasternya gitu. Kalau di luar sana ada orang yang lagi ada dalam suasana atau hubungan yang toxic relationship. Saran dari Cia apa? Sarannya jadiin lagu. Biar jadi cuannya. Iya, kayak kalau kamu punya pain itu sih, utilize itu aja sih daripada galau. Ya kan? Seberapa apa ininya kayak sinyal bahwa oh ini hubungan lo udah toksik dan lo harus keluar dari hubungan itu. Lebih banyak nangisnya ya daripada happy-nya. Iya nggak sih? Lebih banyak kayak kamu nggak bisa tidur malam daripada ya bisanya. Oke. Udah asam lambung mulu ya kan, udahlah. Kalau menurut Cia, misalnya nih ada pasangan cowok sama cewek udah pacaran nih, tapi cowoknya kan ada tipe-tipe orang yang kalau udah putus nggak mau berhubungan lagi sama mantannya. Ada yang kita kan sebagai manusia harus menjaga hubungan baik dengan semua manusia, gitu. Terus masih, ini aku ya? Iya. Terus masih temenan. Terus dia menggunakan terms temenan itu dengan dia lagi stres, pengen makan atau pengen diajak nonton atau diajak cerita atau curhat. Gimana menurut Cia? Itu menurut sudah aku, masuk toxic relationship atau? Selama dua-duanya masih single, ya nggak apa-apa ya. Sebenarnya ya namanya berteman. Tapi kalau misalkan kalau misalkan udah punya pasangan nih masing-masing nih. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Kalau pekerjaan nih, misalkan tadinya kerja satu kantor nih, kan pasti ada yang namanya cinlok, cinta lokasi. Oke. Putus. Oke. Terus sama-sama sekarang masing-masing punya pacar satu kantor juga. Demi membuat kinerja dalam satu kantor tetap licin, tetap jalan dengan baik, mereka berusaha untuk tidak terjadi konflik. Makan siang masih bareng. Oh, ini ceritanya mantanan? Iya, ceritanya. Itu hitungannya selingkuh atatu ya ini kan teman kerja. Oh, tapi punya pasangan masing-masing? Udah punya pasangan masing-masing. Dan di kantor itu juga. Aduh. Tergantung ya, tergantung apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Kalau makan bareng nggak apa-apa kali.
Yang tidak boleh? Yang penting tahu batasan lah, boundaries, ya kan? Oke. Ya kalau ngobrolin ini masalah kerjaan kali mungkin nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan? Work from home ya kan Atau- kita tahu. Selama misalkan ngobrol ke pasangannya, ya kan Oh, kasih tahu. yang penting izin ya. Betul. Sama Sherlock terus ya, jangan sampai mati live location. Cia, kalau misalkan orang-orang pengen dengerin dopamin, Ini mereka siapa? harus kemana? Cia nih. Oh, aku lagi. Mereka harus buka apa, dengerin di mana, dan pengen tahu update-update tentang Cia. Bisa didengarkan di Spotify, di Apple Music, di YouTube Musik. Kalau mau lihat visualizernya bisa di YouTube aku, di Rage, Tanda tanya. tanda tanya. Baiklah, terima kasih Cia nih. Sepertinya dari tadi nggak jatuh-jatuh. Padahal dari tadi gue nungguin Cia jatuh nih. Ih, justru main ini jadi kayak kalem ya. Kayak berusaha konsen gitu. Terima kasih Cia sudah mampir. Oh, sudah. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Sukses buat dopaminnya. Terima kasih. Oke Zoners juga kalau misalnya pengen nonton dopamin, video klipnya sudah ada di visualizernya, sudah ada di YouTube-nya RACH Tanda Tanya. Kalau mau nonton, dengerin lagunya bisa di semua streaming platform musik ya. Baiklah, kalau gitu gue Tommy pamit dan juga Cia pamit. Ketemu lagi di Cicat selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Nggak jatuh-jatuh ya.